Kalau dendanya cuma 50 juta, dan ini kan sangat nggak adil. Karena ini kayak asal-asalan, padahal kita nggak tahu apakah ini nanti akan dipakai pada. Karena sampai hari ini kita tidak melihat ada apa tanda-tanda bahwa undang-undang 7 ini akan diganti. Tidak ada tanda-tanda. Karena Indonesia merdeka, merdeka. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Saya selalu sampaikan jangan pernah membatasi diri kalian menggunakan apapun terkait dengan pengetahuan, karena ini sangat penting. Dan terkait dengan pengetahuan, pengalaman itu jangan lihat latar belakang, jangan lihat ke belakang, langsung lihat ke depan. Kalau dilihat pasti bisa. Nah, jadi Pak Nasrul ini dari pendidikannya latar belakangnya ekonomi. Nah, usaha itu pendidikan, bisa juga pendidikan. Nah, kenapa mampu menjadi pimpinan pengemban amanah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan? Kamu tidak ke depan belajar bagaimana untuk bisa mampu. Jadi pendidikan ini harus bisa seperti itu juga. Harus bisa mengerti apa yang disampaikan, yang diarahkan. Jadi harus bisa dipelajari. Jadi tidak hanya pendidikan yang meningkatkan kapasitas pada kali ini, tapi juga selaku pimpinan juga akan menjadi peserta yang aktif dari awal sampai akhir dan mengikuti segala arahan dan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyudi Sutrisno, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Divisi Sengketa, selaku narasumber pada kegiatan hari ini, peningkatan kapasitas internal Bawaslu Kota Pekalongan, bahwa pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan ke lapangan, berbagai kemudahan untuk melaksanakan berbagai tugas kita sebagai pengawas pemilu. Nah, teman-teman sekalian, ya, alhamdulillah bahwa pagi hari ini kita akan mendiskusikan dan mungkin akan mendengarkan paparan dari Pak Wahyudi ya, terkait hal yang penting ya, terkait dengan kajian hukum implikasi KUHP baru, kemudian terkait dengan pidana pemilu. Kadang-kadang kita semua kan teman-teman ya fokus pada undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, baik itu Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun juga undang-undang yang berkaitan dengan pilkada gitu kan ya, apalagi yang latar belakangnya barangkali bukan hukum. Nah, ini kemudian bagaimana cara akselerasinya, bagaimana penerapannya, itu kan butuh pembekalan yang agak lama, memahaminya, mempelajarinya agak lama. Nah, hari ini saya kira menjadi diskusi yang cukup bagus nanti ya, artinya ini sesuatu yang kita butuhkan. Ternyata bahwa dengan diterapkannya, diundangkannya KUHP baru ya, undang-undang nomor berapa teman-teman? Ada yang tahu? Kalau baru? Ya, 1/2023 gitu ya. Benar ya gitu ya? Yang KUHP yang 20 tahun 2025 yang diundangkan di awal tahun 2026. Nah, sekali diundangkan, tahu, baik yang tahu maupun tidak tahu ya, itu dianggap harus tahu gitu kan. Kita kan sering begitu kan, yang tahu tidak tahu berbagai aturan perundang-undangan ketika sudah diundangkan ya dianggap tahu teman-teman. Nah, apalagi kita yang kemudian bagian daripada kewenangan penegakan hukum pemilu, jangan sampai kemudian nanti yang berkaitan langsung dengan penegakan pemilu itu orang-orang di luar sana lebih tahu daripada kita. Sebenarnya materi ini sudah beberapa kali, kalau saya setidaknya saya tahu 2 kali Pak Wahyudi juga pernah menyampaikan ya di diskusi se-Jawa Tengah itu, pas kebetulan di sini ada tamu-tamu dari SMA Negeri 4, kemudian Pak Wahlu Jateng juga menghadirkan narasumber dari Undip itu yang juga pernah berkaitan dengan ini, tapi ya saya juga masih belum begitu cepat paham kan. Nah, saya kira ini menjadi kebutuhan sehingga kita perlu lagi kemudian menuliskan ini ya, mengundang Pak Wahyudi Sutrisno yang kemudian menguasai terkait dengan tema ini gitu ya, yang kebetulan juga rumahnya agak dekat gitu. Kalau pimpinan Baru Jateng yang lain juga masih, tapi memang situasi seperti kan kadang-kadang agak sulit gitu ya, rumahnya jauh gitu kan, dan situasi
ya seperti ini gitu. Nah, tentu tidak berpanjang lebar, semoga teman-teman nanti bisa memanfaatkan dengan baik momen diskusi pada pagi hari ini ya, terkait dengan KUHP baru dan implikasinya terhadap pidana pemilu, ya mana-mana yang kemudian ada penyesuaian karena di sini itu cuma 3 anggotanya, jadi rangkapnya banyak ya. Saya dulu di Kabupaten juga tidak 3, jadi tidak pernah di awal waktu masih panwas ya, waktu masih panwas itu saya 3 pernah. Agak berbeda dengan anggota yang jumlahnya 5 dan 7, kita diprovinsi per 7, jadi di provinsi itu lebih sedikit lagi yang diambil ya. Yang saya hormati juga Pak Rofikin Polsek Sekretariat Pekalongan, teman-teman staf sekretariat Sekretariat Pekalongan, baik staf teknis maupun tenaga pendukung. Kita ini ada yang satu magang ya, 1 orang, berani ya? Apa ceritanya Pak? Oh, visit ya? 1 alamat bahasa dengan dan saya 1 S2 gitu, tapi hukum saya tetanggaan. Dari dulu tetanggaan hukum dengan visit itu sebenarnya. Saya dulu waktu kuliah masih di perbudakan, jadi angkatan kolonial saya. Begini teman-teman, Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan materi terkait dengan implikasi pemberlakuan KUHP baru terhadap penegakan pemilihan pemilu. Ini merupakan isu yang cukup penting menurut saya, karena saya sebenarnya agak prihatin ya, karena beberapa waktu lalu ini saya ceritakan sekalian kenapa saya ingin menyampaikan mengenai ini kepada sebanyak mungkin ya di Bawaslu, karena saya cukup prihatin ya. Jadi beberapa waktu lalu saya melihat postingan, ini saya sebut saja, di Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang posting video tentang denda tertinggi. Di situ dikatakan denda tertinggi 100 miliar ya, apabila ada calon pasangan calon itu mengundurkan diri, ketika sudah ditetapkan kemudian mengundurkan diri maka akan didenda 100 miliar. Kalau belum ada KUHP baru mungkin nggak apa-apa, ini baru mungkin bulan kemarin lah, belum lama. Artinya KUHP baru ini berlaku, padahal ketika KUHP ini berlaku ya, Undang-Undang 1 2023, kemudian ada Undang-Undang 1 2026 tentang penyesuaian pidana. Ini merubah semua ketentuan pidana di Undang-Undang 7 tahun 2017, dan ini ternyata belum tersampaikan kepada teman-teman di jajaran pengawas pemilu, penyelenggara pemilu juga saya belum yakin juga sudah paham tentang itu. Jadi sejak berlakunya Undang-Undang 1 2023 dan Undang-Undang 1 2026 tentang penyesuaian pidana, semua ketentuan pidana di Undang-Undang pemilu itu berubah. Nah ini yang ingin saya sampaikan, pesan ini nanti semoga tersampaikan ke teman-teman. Jadi selama ini mungkin kita menganggap bahwa Undang-Undang 7 itu tidak berubah sampai saat ini, tetapi sebenarnya ketentuan pidananya itu berubah total 100%. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan sampai kita tidak paham itu, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 1 2026 tentang penyesuaian pidana, semua ketentuan pidana itu harus menyesuaikan KUHP. Semua ketentuan pidana di Indonesia, kecuali terhadap undang-undang khusus, terhadap pidana khusus, itu nanti saya sebutkan. Monggo Mas. Lanjut langsung ya. Jadi begini, sebelum saya menyampaikan terkait dengan ketentuan pidana pemilu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sekilas tentang KUHP biar filosofinya ini tersampaikan. Jadi kenapa ketentuan pidana kita itu berubah, ketentuan pidana pemilu itu kenapa berubah, itu karena memang ya KUHP baru ini secara filosofi berubah ya. Yang pertama ya, urgensi KUHP baru ini satu ya, bahwa KUHP yang berlaku, KUHP lama itu adalah KUHP yang menggunakan bahasa Belanda. Jadi yang selama ini dipakai itu cuma terjemahan dan tidak ada terjemahan resmi. Tidak ada terjemahan resmi yang diberikan oleh pemerintah itu tidak ada. Jadi yang namanya KUHP itu pakai WBSNI ya. WBSNI kalau yang sebenarnya bukannya jelas ini lagi, WBSI. Jadi WBS for Indonesia. Kalau Nederland ini untuk KUHP yang berlaku pada masa penjajahan Belanda. Isinya sama sih, cuma penyebutannya berbeda. Jadi KUHP yang berlaku di Indonesia itu adalah terjemahan dari WBSI, ya, Wetboek Passtrafrecht for Indonesia. Jadi
terjemahan yang kita pakai itu terjemahan. Akibatnya apa? Terjemahan itu antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Nah ini yang sebenarnya tidak menjamin kepastian hukum. Jadi KUHP yang biasa kita pakai itu biasanya ada dua terjemahan ya, yang biasa kita pakai. Yang pertama adalah terjemahannya Susilo, yang kedua terjemahannya Mulyono. Itu adalah KUHP yang biasa dipakai. Nah, masalahnya adalah terjemahannya Susilo dan Mulyono ini ada berbeda. Nah, implikasi hukumnya juga bisa berbeda. Misalnya, pasal 362 tentang pencurian. Barang siapa mengambil barang, ya saya itu kan lebihnya saya terlupa. Intinya pencurian kan mengambil barang milik orang lain. Kalau terjemahannya Mulyono itu secara melawan hukum. Kalau terjemahannya Susilo secara melawan hak. Nah ini sudah beda. Melawan hukum itu mempunyai makna yang lebih luas daripada melawan hak. Melawan hak itu adalah bagian dari melawan hukum. Ini salah satu terjemahan yang berbeda yang sampai sebelum tahun 2026 itu dipakai. Yang lebih parah adalah terjemahan tentang pasal makar. Pasal makar itu di terjemahannya Mulyono itu ancaman hukumnya adalah hukuman mati. Nah, terjemahannya Susilo ancaman hukumannya 6 tahun. Nah, kalau dibaca betul di KUHP yang bahasa Belanda itu sebenarnya yang benar adalah terjemahannya Susilo yang 6 tahun. Tetapi juga kadang dipakai Mulyono gitu. Ini yang menjadi masalah. Jadi selama ini yang dipakai KUHP lama itu adalah versi terjemahan sehingga kepastian hukumnya itu dipertanyakan. Kedua, ya, urgensi kenapa ada KUHP baru? Ya. KUHP lama itu menganut asas lex talionis, yaitu hukum yang digunakan sebagai sarana balas dendam, sehingga kecenderungannya adalah untuk menghukum dengan pidana penjara sebagai pidana pokok. Nah ini paradigma yang sangat berubah total nanti di KUHP baru ini. Ya. Jadi semangat KUHP baru ini tidak lagi menghukum. Ya. Nanti akan ada di depan nanti akan saya tunjukkan lagi. Jadi semangatnya bukan lagi menghukum. Ya, nanti saya jelaskan gitu. Terus yang ketiga adalah KUHP ini sudah out of date ya. Jadi KUHP yang kita pakai ini sudah berusia 100 tahun. Ya. Sedangkan banyak putusan MK yang sudah membatalkan ketentuan-ketentuan KUHP sehingga perlu ada perubahan dan penyesuaian. Ya, jadi bayangkan sudah 100 tahun, saya yakin ya, yang namanya hukum itu kan salah satu sifat dari hukum itu apa? Hukum itu akan selalu ketinggalan. Bayangkan dengan undang-undang, sekarang undang-undang pemilu saja, undang-undang yang kita buat tahun 2017, coba kita lihat ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran, itu saya yakin sudah banyak yang ketinggalan, terutama misalnya terkait dengan teknologi itu tidak ada sama sekali di dalam. Ya, bagaimana penyebaran berita bohong, ya, ujaran kebencian tidak ada satupun disebutkan di undang-undang 7 tahun 2017. Jadi kita bayangkan yang 100 tahun, yang baru beberapa tahun saja sudah ketinggalan. Jadi maka harus direvisi. Lanjut ya. Ini beberapa poin ya. Kita belajar sedikit tentang KUHP dulu ya, sebelum kita masuk ke undang-undang pemilu. Jadi perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru ya. Yang pertama adalah tentang pidana pokok. Ya, pidana pokok itu di KUHP lama itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Nah di KUHP baru itu ada pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan. Nah ini nggak ada pengawasan dan pidana kerja sosial. Itu tidak ditemukan di undang-undang di KUHP lama. Kok tidak ada pidana mati? Pidana mati itu ada, tetapi maksudnya adalah pidana khusus. Ya. Pidana mati itu tidak sama dengan pidana mati yang diterapkan di KUHP lama. Tapi kenapa masih ada pidana mati? Karena pertimbangannya ada orang yang ada pihak-pihak yang sangat keras tentang adanya pidana mati. Tetapi ada juga yang sangat mendukung pidana mati. Sehingga pemerintah kemudian mengambil jalan tengah menyebutkan pidana mati sebagai pidana khusus. Pidana khusus itu kalau pidana mati kalau dulu itu ya pidana mati nanti ya dihukum mati. Kalau sekarang bisa dihukum pidana mati, nanti setelah 20 tahun itu bisa dievaluasi. Nah, kalau misalnya kayaknya 10 tahun atau apa bisa dievaluasi. Kalau dia selama di penjara itu berkelakuan baik, terus ada ini akan jadi pidana seumur hidup. Jadi bisa dirubah pidana mati yang sekarang. Itu melalui proses hukum bukan gerasi gitu. Artinya bukan pengampunan tapi melalui proses. Jadi bisa berubah menjadi pidana seumur hidup. Tapi dijalani dulu ya, dijalani dulu selama 10 tahun. Baru nanti bisa diajukan. Terus subjek hukumnya ya, kalau pidana KUHP lama itu hanya perorangan, ya, orang perorangan. Tapi kalau di KUHP baru itu ada dua, yaitu orang perorangan dan korporasi. Jadi kalaupun nanti
bunyi dari ketentuan di KUHP baru itu menyebutkan misalnya setiap orang, itu bukan berarti hanya orang perorangan, tapi juga bisa korporasi. Terus di KUHP lama, hukum adat itu tidak diakui atau tidak diatur, tetapi di KUHP baru itu ada yang mengakui hukum adat, hukum pidana adat sebagai salah satu dasar pemidanaan. Tetapi ini nanti juga tidak hukum adat yang tidak tertulis, tapi hukum adat itu harus diatur di perda. Jadi hukum adat itu harus tertulis. Terus di hukum di KUHP lama itu tidak ada pemaafan hakim, Kalau di KUHP baru itu ada, ya, mengatur tentang pemaafan hakim, yaitu hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Jadi istilahnya adalah pemaafan hakim. Ya. Lanjut. Visi KUHP baru. Jadi KUHP baru itu mempunyai beberapa visi. Sebenarnya kalau kita lihat di penjelasan itu sebenarnya ada 3 sih. Cuma beberapa ahli mengatakan ada 5 ya. Ini 5 ini sebenarnya perluasan dari 3 visi yang ada di KUHP. Yang pertama adalah dekolonisasi, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh aturan kolonial yang dipaksakan dan tidak sesuai dengan kebudayaan harus disesuaikan. Jadi yang kita pakai selama ini KUHP lama itu kan sebenarnya kita mengadopsi dari Belanda mengadopsi dari Prancis, ya. Itu kan dari kode penalnya Prancis, kemudian dipakai di Belanda, ya, dengan beberapa perubahan. Dan sebenarnya KUHP-nya Belanda yang kita pakai itu udah gak dipakai di Belanda. Masalah kita di Belanda itu kalau dipakai kita masih pakai. Nah kita aja kemarin mau menetapkan itu yang menentang juga banyak gitu. Artinya kalau nggak kita paksakan ini yang nggak akan berlaku. Karena bagaimanapun misalnya sebelum maksimal apapun KUHP baru ini jauh lebih baik daripada KUHP lama. Jauh lebih baik. Jadi yang ditentang-tentang itu juga ada di KUHP lama sebelumnya. Itu yang ditentang itu. Jadi bukan ketentuan baru. Terus yang kedua, KUHP baru ini mengedepankan prinsip demokrasi, ya, dalam penegakan hukum pidana. Ada demokratisasi. Yang ketiga adalah konsolidasi. KUHP baru menyatukan berbagai ketentuan pidana yang sebelumnya tersebar dalam berbagai regulasi. Terus yang keempat, modernisasi, ya, mengakomodasi perubahan sosial dan teknologi. Yang terakhir adalah harmonisasi, ya. KUHP terbaru juga bertujuan untuk menyelaraskan berbagai peraturan hukum pidana yang ada. Ini termasuk hukum ketentuan pidana pemilu ini nanti diharmonisasi, ya. Nanti hari ini kan ada rakor yang cukup bagus itu, ya, yang akan diselenggarakan Bawaslu RI, ya, yaitu harmonisasi penegakan pidana hukum pidana pemilu dengan KUHP dan KUHP. Ini nanti jam 1:30 bisa ditonton di YouTube juga. Dan narasumbernya cukup bagus. Ada Prof Edi di sana. Prof Edi itu kan salah satu yang nyusun KUHP. Jadi benar-benar itu, ya, bagus, ya. Nanti bisa diikuti, tapi kalau menurut saya mungkin nggak akan sampai ke teknis-teknisnya, tapi lebih ke filosofisnya KUHP lah, KUHP baru ini. Nah, nanti kita akan bahas sampai ke teknisnya. Lanjut, Mas. Nah, ini paradigma baru pemidanaan, ya. Tadi saya sudah katakan di depan bahwa KUHP lama itu menganut asas lex talionis, yaitu hukum digunakan sebagai sarana balas dendam, ya. Dan ini sebenarnya sudah ditinggalkan dalam paradigma hukum modern, ya. Paradigma baru pemidanaan itu di KUHP meliputi 3. Yang pertama adalah korektif, keadilan korektif, artinya keadilan yang ditujukan kepada pelaku, ya. Ketika pelaku berbuat salah, maka ada hal yang harus dikoreksi dengan memberikan sanksi. Jadi tujuan dari pemidanaan itu adalah mengoreksi perbuatan pelaku, begitu. Yang kedua adalah restoratif. Restoratif ini artinya adalah pemulihan, pemulihan bagi korban, bukan hanya pada penghukuman pelaku, ya. Selama ini KUHP lama itu kalau ada orang misalnya dia korban kejahatan, fokus kita kan cuma menghukum pelakunya saja, kita mengabaikan korban, ya. Dan ini sudah ketinggalan zaman, ya. Sebenarnya yang paling penting kita perhatikan pertama adalah korban, ya.
bagaimana kita juga nanti ya di KUHP baru ini kan nanti akan ada pelayanan psikologis kepada korban kayak gitu-gitu. Jadi itu akan diakomodir di sana. Jadi selain restoratif juga sifatnya rehabilitatif ya. Jadi rehabilitatif ini sebenarnya berfokus pada pelaku dan korban. Jadi kalau korektif itu untuk pelaku, restoratif untuk korban, rehabilitatif untuk pelaku dan korban. Jadi pelaku itu bagaimana pelaku yang sudah dikenai sanksi itu bisa kembali ke masyarakat. Terus bagaimana korban itu ya juga nanti bisa kembali ke keadaan semula ya. Kalau memang ada trauma ya bagaimana harus diberikan layanan psikologis dan lain-lain. Lanjut. Ini salah satu poin penting yang saya cantumkan di sini, yaitu pasal 51 ini. Kenapa saya cantumkan? Karena ini tidak ada di KUHP lama, yaitu terkait dengan tujuan pemidanaan. Yang pertama adalah tujuan pemidanaan itu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Ini merupakan sarana preventif. Ya. Jadi pemidanaan itu harus mempunyai tujuan preventif, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana. Yang kedua adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ini adalah korektif ya, upaya yang korektif. Tujuannya adalah melakukan koreksi ya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Yang ketiga adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, ya, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Ini merupakan tujuan yang bersifat restoratif karena memulihkan keseimbangan. Ya. Yang terakhir adalah menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Oh, mohon maaf, ini saya agak kebalik. Yang D ini adalah korektif, yang B itu adalah rehabilitatif, ya, karena memasyarakatkan terpidana. Yang D itu menumbuhkan rasa penyesalan, jadi mengoreksi kesalahan yang sudah dilakukan. Lanjut. Nah, ini nggak semuanya saya ini ya. Nah, jadi ini ya, ini merupakan salah satu pertimbangan ketika akan melakukan vonis ya, dalam memutuskan pemidanaan ini harus menjadi pertimbangan ya. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, bentuk kesalahannya apa, motifnya ya, motif dan tujuan pelaku ini juga harus dipertimbangkan. Misalnya ketika ternyata pelaku membela diri misalnya, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi tidak serta-merta menghukum perbuatannya saja. Jadi kalau dulu di KUHP lama itu fokusnya pada perbuatan ya. Jadi kalau dalam hukum pidana itu ada istilah dat itu artinya perbuatan bahasa Belanda. Dader itu pelakunya. Nah, ada dat. Jadi dat itu dipisahkan dengan pelaku kalau dalam KUHP lama. Tapi dalam KUHP baru itu dat itu dan dader harus jadi satu. Jadi pelaku dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada perbuatan pidana nanti pertimbangannya banyak. Pelakunya seperti apa? Ya, misalnya sikap batin pelaku tindak pidana. Apakah memang dia punya niat jahat atau tidak? Itu harus jadi pertimbangan. Tindak pidana itu direncanakan atau tidak? Terus cara melakukan tindak pidana, misalnya dia melakukan pembunuhan dengan cara yang sadis atau yang mungkin biasa saja, mesti tetap pembunuhan tapi tidak sadis, itu juga harus jadi pertimbangan. Jadi hal seperti itu akan menjadi pertimbangan ya untuk membuat sebuah keputusan. Riwayat hidup ini juga ya, riwayat hidup ini apakah pelaku seorang residivis yang mengulang-ulang perbuatannya, ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan. Terus itu di J itu ada pemaafan ya, pemaafan itu terkait dengan restorasi itu. Kalau dia bisa dimaafkan, tentu akan jadi pertimbangan dalam menghukum pelaku. Lanjut. Nah ini nanti bisa menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap tindak pidana pemilu menurut saya. Ya. Pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan alternatif. Nah ini menjadi poin yang penting di pasal 57 ini. Ya, karena ini akan berpengaruh terhadap putusan tindak pidana pemilu. Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan.
jika hal itu dipertimbangkan dan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Saya khawatirnya tujuan pemidanaannya dilepas, jadi dia hanya mengedepankan pada penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan. Jadi kalau kita lihat di ketentuan pidana pemilu itu kan alternatif kumulatif. Jadi penjara dan atau denda. Nah itu artinya kita bisa milih salah satu, meskipun itu dua-duanya juga. Tapi kalau di sini kan penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan, jadi bisa jadi tetap alternatif dikedepankan gitu. Nah khawatirnya itu nanti bisa dipakai untuk memutuskan yang lebih ringan kepada pelaku tindak pidana pemilu. Lanjut. Ini yang biasanya salah dipahami oleh teman-teman. Jadi teman-teman ini sering beranggapan bahwa undang-undang pemilu atau tindak pidana pemilu itu adalah lex spesialis. Jadi dengan berlakunya KUHP baru ini, undang-undang pemilu itu bukan lex spesialis terkait dengan pidana pemilu. Lex spesialis terkait tindak pidana itu hanya ada di 5 ini. Kenapa saya tulis ya? Jadi lex spesialis tindak pidana itu hanya ada di 5 undang-undang ini. Yang pertama adalah terkait dengan tindak pidana berat terhadap HAM, yang kedua terorisme, tipikor, TPPU, dan tindak pidana narkotika. Jadi hanya 5 undang-undang ini yang lex spesialis dari KUHP. Selain 5 undang-undang ini maka tidak lex spesialis. Artinya apa? Bahwa semua ketentuan harus mengacu pada ketentuan KUHP berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Jadi jangan sampai disalahpahami bahwa Undang-Undang Pemilu adalah spesialis terutama terkait dengan tindak pidana pemilu. Lanjut. Implikasi terhadap Undang-Undang Pemilu itu apa? Bisa kita baca di pasal 187 ya. Ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 5 buku 1 berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Yang ditentukan lain itu berarti tindak pidana khusus yang 5 undang-undang tadi. Selain itu, maka harus sesuai dengan KUHP baru. Karena memang di undang-undang yang 5 tindak pidana khusus itu tindak pidananya adalah tindak pidana yang extraordinary, yang luar biasa. Jadi sangat berpengaruh ya. Pengaruhnya sangat besar sehingga dia harus mempunyai ketentuan khusus. Lanjut. Jenis pidana pemilu. Ini kita melihat pidana pemilu sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ya. Kita lihat dulu di Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa pidana pemilu itu meliputi sebenarnya ada 3: pidana kurungan, pidana penjara, dan pidana denda. Apa aplikasinya itu? Biasanya alternatif kumulatif, ya. Pidana penjara dan garis miring denda. Biasanya seperti itu, ya. Jadi penjara dan denda itu ada 47 pasal ya yang terkait dengan pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, alternatif kumulatif kalau berdasarkan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Tetapi kalau sebelum Undang-Undang Penyesuaian Pidana ini berlaku, sifatnya kumulatif. Ya. Ini nanti akan kita lihat perubahannya seperti apa. Yang kedua adalah pidana kurungan dan pidana denda. Ini ada 15 pasal, ya 15 pasal. Terus sanksinya adalah kumulatif. Sanksi kumulatif itu bisa dilihat dari frasa yang dipakai. Ya, dapat dikenali dengan kata penghubung dan pada rumusan kalimatnya. Misalnya pidana penjara dan denda atau pidana kurungan dan denda. Lanjut. Pemberlakuan Undang-Undang 1 tahun 2023 ini dilengkapi dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2026. Jadi kalau kita mau baca Undang-Undang Pemilu, sekarang yang kita baca adalah KUHP, Undang-Undang 1 2023, Undang-Undang 1 2026, baru kita baca Undang-Undang Pemilu. Nah, jadi 3 itu yang harus kita baca. Kalau kita mau baca tentang ketentuan pidananya, jadi ada 3 yang harus kita baca.
Yang pertama ya, pidana kurungan itu dihapuskan. Jadi di Undang-Undang 7 tahun 2017, berarti kayaknya salah ya, seharusnya 16 kayaknya undang tentang kurungan itu. Pidana kurungan itu dihapuskan, sehingga hanya berlaku pidana denda. Jadi nanti teman-teman tolong diingatkan kalau ada yang membacakan ketentuan tentang pidana pemilu pakai pidana kurungan, itu sudah tidak berlaku dengan adanya KUHP baru. Karena memang pidana kurungan itu sudah tidak ada lagi sejak berlakunya KUHP baru untuk Undang-Undang Penyusunan Pidana. Terus penjara dan denda yang selama ini bersifat kumulatif menjadi kumulatif alternatif. Jadi gini, penjara dan garis miring atau denda, artinya bisa salah satu, bisa dua-duanya. Gitu ya, alternatif kumulatif itu bisa salah satu atau bisa dua-duanya. Yang saya khawatirkan itu ketika ada opsi harus dipilih yang paling ringan gitu. Ya, tadi kan di pasal 57 itu kan ada ketentuan harus dipilih yang paling ringan gitu. Jadi jangan nanti bisa jadi ya dipakai yang paling ringan, alternatifnya apa? Denda. Nggak usah di penjara. Dan dendanya cukup ringan sekarang kalau kita melihat ketentuan di Undang-Undang Penyusunan Pidana ini, dendanya itu rata, yang paling banyak itu kategori 3. Nanti saya akan jelaskan ya. Ini saya cuma jelaskan terkait dengan yang ada di ketentuan KUHP yang ada di Undang-Undang Pemilu. Jadi ini sampai kategori 5 dendanya ya. Jadi kalau di Undang-Undang Pemilu itu terberat itu hanya pidana denda maksimal kategori 5. Kalau di KUHP itu yang namanya pidana denda itu maksimal kategori 8. Tapi kalau di Undang-Undang Penyusunan Pidana ini yang maksimal cuma kategori 5. Lanjut. Nah, ini kategorisasi terkait dengan pidana denda ya. Jadi yang terbawah itu 1 juta. Terus yang teratas itu 50 miliar. Jadi denda tertinggi di KUHP baru itu hanya 50 miliar. Sedangkan tadi ya posting 100 miliar. Ya, artinya teman-teman ternyata nggak mengikuti itu. Nggak, maksud saya hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi karena akan mempertanyakan lembaga kita. Ya, ini terkait dengan marwah lembaga. Jangan sampai kita tidak tahu perkembangan terbaru terkait dengan undang-undang ini. Lanjut. Nah, Undang-Undang Pemilu itu masuknya di mana sih? Ya. Undang-Undang Pemilu itu adalah bagian dari administratif penal law. Administratif penal law itu artinya undang-undang administrasi yang bersanksi pidana. Jadi dia sebenarnya undang-undang administrasi. Pemilu ini kan undang-undang administrasi yang mengatur teknis tentang kepemiluan. Tetapi dia ada sanksi pidananya di dalamnya. Makanya disebut sebagai administratif penal law. Yaitu semua produk legislasi berupa perundang-undangan dalam lingkup administrasi yang memiliki sanksi pidana. Itu artinya seperti itu. Lanjut. Nah, di pasal 613 ini juga disebutkan, tadi di pasal 57 itu paragraf 3 juga disebutkan bahwa kita harus memberikan sanksi yang paling ringan. Di pasal 613 ini juga disebutkan dalam hal undang-undang di luar undang-undang ini, di luar KUHP merupakan undang-undang administrasi yang bersanksi pidana, ya, administratif penal tadi. Upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana. Coba kita bayangkan, ya, kalau ada orang yang melakukan misalnya money politik, kita proses di Gakumdu terus kemudian masuk di pengadilan, kemudian sampai di pengadilan terus isinya ini upaya pembinaan harus didahulukan gitu. Karena ini di undang-undangnya seperti itu. Terus nanti akan dipertanyakan kepada Bawaslu, pembinaan apa yang sudah Anda lakukan terhadap pelaku. Terus ya kan, terus yang didahulukan penerapan sanksi administrasi. Karena ini pernah kejadian dan ini belum ada undang-undang ini. Waktu itu di Kabupaten Semarang
Ya, saya ingat ya, ada money politik. Waktu itu bagi-bagi uang di acara apa ya, hiburan atau apa, ya wayang ya. Ya kemudian dia kasih kayak kuis itu apa-apa, disuruh maju dikasih duit. Nah, calonnya itu putusannya MO kalau nggak salah. MO tidak diterima. Putusan tidak diterima. Alasannya apa? Bahwa peristiwanya ada, tetapi Bawaslu tidak memperingatkan. Ini bisa jadi presiden. Artinya apa? Ini apalagi ada pasal 613. Kalau saya jadi pengacaranya pasti kayak gitu. Ya, pasal 613 itu dibina dulu. Bawaslu tidak pernah membina klien saya misalnya. Gimana? Kalau misalnya dia nanti bacakan pledoi kan? Itu saya nggak tahu ini nanti ke depan seperti apa. Jadi karena kita adalah administrasi penal law, ini akan jadi permasalahan kita ke depan. Lanjut. Yang kedua, ini penyesuaian pidana pemilu. Ini saya inventaris ya. Ini saya cari satu-satu nih. Saya lihat undang-undang penyesuaian pidana, kemudian saya sesuaikan di undang-undang pemilu. Saya cari satu-satu. Jadi ini manual betul. Jadi satu adalah pidana denda maksimal kategori 2. Itu ada di satu pasal di 488. Pasal 488 itu tentang memberikan keterangan ke pemilik, memberikan keterangan yang tidak benar. Itu dia cuma kena denda maksimal kategori 2. Denda kategori 2 itu berarti 10 juta. 10 juta. Ya. Dan denda kategori 2 ini kalau kita baca tentang gugurnya penuntutan, ya, gugurnya penuntutan itu dia kalau dia bayar di depan itu tidak usah dilanjutkan. Jadi penuntutan itu akan gugur, jadi nggak akan dilanjutkan. Kalau dia bayar di depan. Jadi kasih 10 juta sudah selesai. Nah, ini ada ketentuannya, nanti di akhir saya ada catatannya. Jadi ini nanti teman-teman ikut yang setengah dua itu bagus dari profesi. Tapi saya yakin nggak sampai ke sini karena pasti dia lebih luas lah ya, dan lebih global. Yang kedua, pidana denda maksimal kategori 3 itu 19 ketentuan. Ya, 19 ketentuan. Jadi pidana denda di poin 1 dan 2 ini sebelumnya adalah pidana kurungan dan denda. Kurungannya hilang, jadi cuma denda aja dia. Cuma denda aja. Jadi kalau denda kategori 3 itu 50 juta. Nah, padahal terbanyak itu adalah kategori 3 ancaman pidana itu. Ya. Yang ketiga itu pidana penjara dan garis miring atau denda maksimal kategori 2, ada 3 pasal. Ya. Jadi kategori 2 tadi, bayangkan kita bayar ini 10 juta udah selesai loh. 10 juta kategori 2 itu cuma 10 juta. Padahal caleg-caleg itu duitnya miliaran kan? Money politik aja bagi duitnya miliaran. Cuma 10 juta itu. Artinya ini sangat tidak imbang. Saya tidak tahu. Karena gini ya, isu-isu pidana pemilu itu bukan isu-isu yang seksi. Dia beda dengan presidensial threshold, parliamentary threshold, gitu kan, dengan keserentakan pemilu. Ini nggak akan menjadi isu yang seksi, dan nggak akan, kalau nggak diteriakkan nggak akan dibahas. Makanya harus diteriakkan. Yang keempat, pidana penjara dan atau denda maksimal kategori 3 itu ada 42 ketentuan. Ini paling banyak. Ini nanti saya akan cari satu-satu, ya bukan satu-satu. Ada beberapa catatan yang menurut saya sangat sekarang itu. Habis nih, coba ini udah nggak usah saya lanjutkan. Lanjut mas. Ini catatan. Ini kita nanti kalau melihat ini. 1, denda korporasi itu terlalu ringan. Denda untuk korporasi yang melanggar pidana pemilu di Undang-Undang 1 tahun 2026 itu terlalu ringan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 121 Undang-Undang 1 tahun 2026. Jadi saya baca ketentuan tentang korporasi ini, itu pidananya itu untuk denda maksimal itu kategori 3, 50 juta korporasi denda. Jadi pasal 526, 526, 529, 530 itu di Undang-Undang Pemilu itu dendanya adalah 500 juta.
Tetapi berdasarkan Undang-Undang 1 2026 ini berubah menjadi 50 juta. Jadi ini tidak mengalami kemunduran kalau saya, yang menurut saya. Padahal yang namanya korporasi itu kan tidak bisa dipidana, dia hanya bisa bayar denda. Berarti dia cuma kena denda 50 juta. Padahal ini pasal-pasal yang cukup penting. Saya bacakan ya, pasal 5. Ya, coba Mas bacakan. 525 itu tentang apa? 525, 526, 529, 530. Garis besarnya ada. Ya, tentang 525 ayat 1. Bukunya sudah Pak ya? Ya. Setiap orang, kelompok, perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu. Kampanye kan? Dana kampanye dendanya cuma 50 juta. Iya kan ini kan sangat nggak adil itu, nggak akan memenuhi efek jerah. Terus 529 kan? 530, 529. Kalau itu kan 525 tentang dana kampanye. 529 setiap perusahaan pencetak surat suaranya dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan KPU. Ini melebihi surat suara kan belanja sekali. Melebihi surat suara, artinya surat suara yang diberikan di rumah-rumah dicoblos-coblosin kita nggak tahu nanti. Ini cuma denda 50 juta. Artinya ini cukup bermasalah. Nanti makanya kalau kita bisa gabung juga nanti tanyakan sama Prof. Edi karena dia buat undang-undang itu. Saya agak kita sebenarnya baca ini gitu loh. Karena ini kayak asal-asalan padahal kita nggak tahu apakah ini nanti akan dipakai pada karena sampai hari ini kita tidak melihat ada tanda-tanda bahwa Undang-Undang 7 ini akan diganti. Tidak ada tanda-tanda. Karena minimal kalau ini mau diganti kita sudah ada NA-nya. Naskah akademiknya belum ada sampai hari ini. Berarti kemungkinan cuma akan ada perubahan. Perubahan berarti kan paling terkait dengan isu-isu yang penting dengan PT, tentang keserentakan, tentang itulah isu-isu yang terkait misalnya penyelenggara pemilu jumlahnya berapa. Dana ini nggak masuk dalam isu-isu yang krusial itu. Kalau sama bahaya sekali ini. Ya ini yang dapatkan kita kemarin sudah dikasih pistol tapi nggak ada isinya, pistolnya diminta lagi. Yang kedua ya, ini juga lucu. Yaitu beberapa pidana denda yang disesuaikan jauh lebih ringan ya dari ketentuan sebelum. Misalnya pasal 553 denda awalnya 100 miliar itu cuma jadi 500 juta, nggak ada 1 M. Ini pasangan calon ya duitnya triliunan itu. Kalau untuk dana pemilihan presiden kan triliunan, nggak cuma miliaran. Ini cuma didenda 500 juta. Jadi ini mundur itu dari ketentuan sanksi ini mundur, tidak lebih baik dari sebelumnya. Saya nggak yakin ini akan memberikan efek jerah sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Yang terakhir itu tadi yang saya sampaikan ini terkait dengan hukumnya penuntutan. Jadi di pasal 132 itu disebutkan bahwa maksimal pidana denda dibayar dengan sukarela ya bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Itu maka penuntutan itu bisa gugur, nanti tidak dilanjutkan. Ya kalau dia membayar secara sukarela untuk kategori 2 tadi yang 10 juta itu. Terus maksimal pidana itu denda kategori 4 dibayar. Jadi kalau dia melakukan tindak pidana, nah ini yang jadi pertanyaan saya, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda dengan paling banyak kategori 3. Artinya ini adalah alternatif. Artinya bisa jadi dia ancamannya cuma segitu atau pidana dendanya segitu. Berarti ancaman pidana denda kategori 3 atau penjara dan denda kategori 3 itu mungkin bisa masuk ke sini. Saya khawatirnya ditafsirkan ke sana. Karena di Undang-Undang Pemilu itu, ya, Undang-Undang Pemilu itu ancaman terbesar adalah kategori 3. Kalau dia bayar di kategori 4, maka selesai. Dia tidak akan berlanjut penuntutannya. Itu beberapa catatan menurut saya, dan saya yakin mungkin kalau kita BJT itu mungkin ada banyak catatan lah. Terutama ya kalau menurut saya salah satunya adalah terkait dengan politik uang misalnya. Politik uang itu juga masuknya kayaknya cuma kategori 3 ya, kategori 3. Coba dibalik ke yang tadi Mas, yang ini pidana 52. Nah ini 523 ini kan politik uangnya, 523 Mas. Ayat 1 dan ayat 3.
523 setiap pelaksana, peserta dan peserta tim kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai bentuk imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung dipidana dengan penjara 2 tahun, denda paling banyak 24 juta rupiah. Ini maksudnya kategori 3. Jadi gini, politik uang ini kan juga harus menjadi poin penting. Salah satu syarat dari kriminalisasi, ya, artinya suatu perbuatan itu bisa dimasukkan sebagai perbuatan kejahatan, maka implikasi dari perbuatan itu harus besar. Kalau implikasi ini yang namanya politik itu kan implikasinya besar ya. Seharusnya dia masuk extraordinary, kejahatan yang luar biasa, sehingga akan sangat ringan ya ketika dia hanya dikasih sanksi kategori 3. Jadi politik uang itu kan di pasal 523 ayat 1 itu kan pada saat kampanye, ayat 2 itu pada saat hari tenang, masa tenang, ayat 3 itu pada hari H. Nah, itu kan rumusnya kan 243 ya kan, 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun, nah, 243. Nah, yang kategori 2, 3 itu di pasal 523 ayat 1 dan 3. Yang kategori 4 itu di pasal ini di ketentuan kayaknya kategori 4 itu 523 yang ayat 2 kayak ada di poin ini. Jadi padahal kalau kita lihat yang namanya money politik itu bukan di hari tenang, kebanyakan dibaginya di hari H. Tapi sanksi pidananya itu jauh lebih ringan daripada di hari tenang. Itu kan yang kayaknya mau sengaja dibuat itu. Itu kan betul, dulu kan Pak Bambang Kalaya kan pernah, Pak Bambang Kalaya kan dia Bawaslu yang dulu ya, kan pernah nanya kepada anggota Dewan DPR, Pak itu kenapa bikin ketentuan money politik kok seperti itu? Untuk agar bisa tetap bisa melakukan itu. Itu teman-teman sekedar pemantik dari saya. Jadi intinya bahwa KUHP baru itu berpengaruh terhadap semua ketentuan pidana yang ada di semua aturan. Jadi semua undang-undang itu harus menyesuaikan tentang harus menyesuaikan dengan KUHP baru. Berdasarkan KUHP dan undang-undang penyesuaian pidana. Jangan sampai kita tidak tahu itu. Mungkin kalau paham mungkin masih agak susah, nah, nggak mengatakan tidak paham, tapi tidak tahu. Kalau kita tidak tahu kan agak konyol juga. Jangan sampai informasi yang kita terima atau yang kita sampaikan itu salah. Karena memang meskipun Undang-Undang 7 tahun 2017 ini sampai saat ini belum ada perubahan, tetapi terkait dengan ketentuan pidana ini saya bisa katakan 100% mungkin atau 99,9% itu sudah berubah. Jadi kita harus mengetahui itu. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.